Sekarang materi yang akan kita bahas yaitu mengenai peluang untuk materi kelas 8. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, menjelaskan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoritik suatu kejadian dari suatu percobaan. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, mengidentifikasi konsep peluang empirik dan teoritik. 2. Menentukan nilai peluang empirik dan peluang teoritik suatu kejadian sederhana. 3. Memahami konsep ruang sampel, titik sampel, suatu kejadian. 4. Melakukan percobaan untuk menemukan hubungan antara peluang empirik dengan peluang teoritik. 5. Menyajikan hasil pembelajaran peluang empirik dan peluang teoritik. Untuk tujuan pembelajarannya, 1. Memahami tentang peluang teoritik dan peluang empirik. 2. Memahami tentang hubungan peluang teoritik dan peluang empirik. 3. Memahami peluang empirik setelah mengetos N koin. 4. Memahami peluang empirik pelemparan dadu sebanyak N kali. Untuk poin bahasan peluang di materi kelas 8 ini, yang pertama yaitu ruang sampel dan sifat peluang. Yang kedua, peluang kejadian. Ketiga, frekuensi harapan. Yang pertama, ruang sampel dan sifat peluang. Peluang adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Ruang sampel, himpunan dari semua kejadian acak atau hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan, dan dilambangkan dengan S. Untuk ruang sampel, satu kali percobaan untuk satu buah koin itu terdiri dari gambar dan angka. Untuk satu buah dadu itu terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan angka 6. Untuk satu buah kartu bridge itu terdiri dari hati, wajib, sekop, dan keriting yang masing-masing terdiri dari angka 2 sampai dengan 10, satu buah jack, satu buah queen, satu buah king, dan satu buah as. Jadi di dalam satu kartu bridge ini joker tidak berlaku. Nah, sekarang kita perhatikan cara menentukan ruang sampel untuk dua buah koin. Nah, sekarang bagaimana menentukan ruang sampel jika terdiri dari dua koin? Kita punya koin pertama itu terdiri dari angka dan juga gambar. Kemudian kalau misalkan kita punya koin kedua, kita akan memasangkannya dengan koin pertama. Jadi di sini kita pasangkan seperti ini. Koin pertama berupa angka, kita pasangkan dengan koin kedua yang berupa angka juga dan yang berupa gambar. Kemudian kita pasangkan lagi koin pertama yang gambar dengan koin kedua. Koin kedua tadi ada angka dan ada gambar. Maka dari sini akan diperoleh titik sampel dari dua buah koin itu adalah pasangan angka dengan angka, kemudian ada pasangan angka dengan gambar, itu diperoleh dari yang ini. Kemudian yang ketiga ada pasangan gambar dengan angka. Yang keempat adalah pasangan gambar dengan gambar. Ini diperoleh dari yang ini. Nah, maka bisa kita tentukan ruang sampel dari dua koin itu adalah himpunan dari titik sampel. Berarti himpunan
angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Kalau misalkan ditanya berapa banyak anggota ruang sampelnya, berarti MS-nya itu sebanyak ada 1, 2, 3, 4. Berarti MS-nya ada 4. Nah, bagaimana menentukan ruang sampel jika koinnya ada 3? Sekarang kita akan menentukan ruang sampel untuk 3 buah koin. Ruang sampel untuk 3 buah koin. Jadi ada koin pertama, kemudian gambar, kemudian saya punya koin kedua lagi. Ini juga terdiri dari angka dan gambar. Ini akan kita pasangkan dengan koin pertama, seperti ini. Kemudian untuk gambar koin pertama juga kita pasangkan dengan koin kedua. Koin kedua terdiri angka, gambar. Kemudian kita akan memasangkannya lagi dengan koin ketiga. Koin ketiga juga terdiri dari angka, gambar. Jadi kita pasangkan ini. Yang ini juga kita pasangkan dengan koin ketiga. Kemudian yang ini kita pasangkan dengan koin ketiga. Yang terakhir ini dengan ini dipasangkan dengan koin ketiga. Nah, dari sini kalau kita ambil dari koin pertamanya angka, maka kita bisa menentukan titik sampelnya, yaitu pasangan angka, angka, angka. Ini dapatnya dari sini. Kemudian pasangan yang berikutnya yaitu angka, angka, gambar. Dapatnya dari sini, angka, angka, gambar. Kemudian masih di angka, kita pasangkan dengan koin keduanya yaitu gambar. Berarti angka, gambar, angka. Berarti bisa kita tulis A, G, A. Setelah itu apa? Angka, gambar, gambar. Berarti A, G, G. Untuk koin pertama yang angka sudah dipasangkan semua dengan koin kedua dan koin ketiga. Sekarang kita pasangkan koin pertama gambar dengan koin kedua dan koin ketiga. Berarti lanjutannya yaitu gambar, angka, angka. Ini dapatnya dari sini, gambar, angka, angka. Kemudian yang berikutnya yaitu gambar, angka, gambar. Berarti kita nulisnya G, A, G. Kemudian yang berikutnya adalah gambar, gambar, angka. Berarti kita nulisnya G, G, A. Kemudian gambar, gambar, gambar. Berarti kita tulis G, G, G. Nah, maka ruang sampel untuk 3 buah koin itu adalah himpunan dari titik sampel, berarti himpunan A, 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 kemudian A, A, G, kemudian ada A, G, A, kemudian ada A, G, G, kemudian ada G, A, A, kemudian ada G, A,
ada G, G, A. Yang terakhir adalah G, G, G. Nah, ini ruang sampelnya. Jadi kalau ditanya berapakah banyak ruang sampel, maka NS-nya, banyaknya ruang sampel itu lambangnya ada NS, maka NS-nya adalah, kita hitung di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka banyaknya ruang sampel untuk 3 koin itu ada 8. Sehingga dapat kita tentukan rumus ruang sampel, banyaknya ruang sampel, anggota ruang sampel. Ini bisa kita tuliskan dengan 2 pangkat N. Jadi kalau tadi dengan 2 koin ada 4 ruang sampelnya, dengan 3 koin itu ada 8. Jadi bisa kita tuliskan begini, 2 pangkat 3 atau 8. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan ruang sampel 2 buah dadu? Sekarang kita akan mencoba mencari ruang sampel untuk 2 buah dadu. Misalkan di sini sudah saya buat tabel. Untuk yang berwarna hitam ini adalah dadu pertama. Sedangkan untuk yang berwarna biru ini adalah dadu yang kedua. Maka bisa kita pasangkan antara dadu pertama dan dadu kedua. Untuk mempermudah seperti ini, saya taruh di tabel. Jadi untuk yang di sini itu adalah 1 dengan 1. Kalau ini berarti 1 dengan 2. Ini berarti 1 pasangannya dengan 3. Di sini berarti 1, 4. Di sini 1, 5. Yang ini berarti 1, 6. Di sini berarti 2, 1. Ini berarti 2, 2. 2, 3. 2, 4. Ini berarti 2, 5. Ini berarti 2, 6. Nah, di sini dadunya yang kedua adalah 3. Dadu pertamanya adalah 1. Berarti di sini 3, 1. Ini 3, 2. Ini 3, 3. 3, 4. 3, 5. Ini 3, 6. Untuk yang ini, dadu keduanya angka yang biru 4. Yang hitamnya 1, berarti di sini 4, 1. Ini pasangannya 4, 2. Ini 4, 3. Ini 4, 4. 4, 5. Yang terakhir di sini 4, 6. Untuk koin, untuk dadu angka 5, dadu keduanya 5, berarti 5, 1. 5, 2. 5, 3. 5, 4. 5, 5. 5, 6. Yang terakhir di sini berarti 6, 1. 6, 2. 6, 3. 6, 4. 6, 5. Dan 6, 6. Yang warna merah inilah yang disebut titik sampel. Berarti kalau ditanya ruang sampelnya, ruang sampel dari 2 dadu itu sama dengan himpunan dari 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, dan seterusnya sampai yang terakhir yaitu 6, 6. Nah, banyaknya titik sampel ini kita bisa hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
6 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ke bawah, berarti 6 kali 6, 36. Berarti banyaknya ruang sampel itu ada 36. Nah, jadi bisa diperoleh rumus ruang sampel untuk sebuah dadu. Untuk dadu ya, ruang sampel untuk dadu itu sama dengan 6 pangkat N. N ini adalah banyaknya dadu. Jika dadunya 1 berarti 6 pangkat 1 sama dengan 6. Karena di sini ada 2, berarti 6 pangkat 2. 6 pangkat 2, 6 kali 6. Berarti 36. Jadi ruang sampel dua buah dadu itu ada 30. Nah, ini dia rumus menentukan ruang sampel. Jadi untuk sebanyak N koin yang dilambungkan, berarti rumus ruang sampelnya yaitu 2 pangkat N. Jadi kalau ada satu buah koin 2 pangkat 1, 2 koin 2 pangkat 2, dan seterusnya. Sedangkan untuk N dadu yang dikelilingkan, rumus ruang sampelnya adalah 6 pangkat N. Jadi seperti tadi, untuk 2 buah dadu berarti 6 pangkat 2. Titik sampel. Setiap hasil yang mungkin terjadi atau anggota-anggota dari ruang sampel. Banyaknya titik sampel dinotasikan oleh N dalam kurung S. Peluang teoretik yaitu perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin. Rumusnya yaitu P dalam kurung A sama dengan NA per NS, di mana NA-nya itu adalah frekuensi kejadian yang diharapkan atau banyaknya titik sampel kejadian A, sedangkan NS-nya adalah frekuensi seluruh percobaan atau banyaknya anggota ruang sampel. Nah, biasanya untuk peluang teoretik ini itu jika percobaannya dilakukan hanya 1 kali. Yang berikutnya peluang empirik, yaitu perbandingan banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan, atau disebut juga frekuensi relatif. Rumusnya PA sama dengan NA per NS, di mana NA-nya adalah banyaknya muncul kejadian A, dan NS-nya adalah banyaknya percobaan. Nah, untuk peluang empirik, bedanya dengan teoretik, peluang empirik ini biasanya percobaannya lebih dari 1 kali. Batasan untuk nilai peluang kejadian A. Jadi, suatu peluang itu terletak di antara 0 sampai 1 atau sama dengan 0 sama dengan 1. Di mana jika peluangnya sama dengan 1 itu merupakan kejadian yang pasti, sedangkan jika peluangnya sama dengan 0 itu adalah suatu kejadian yang mustahil. Nah, peluang A ditambah peluang bukan A itu hasilnya pasti 1. Peluang suatu kejadian. Peluang kejadian majemuk. Kejadian majemuk adalah kejadian yang dibentuk dengan cara menggabungkan 2 atau lebih kejadian sederhana. Rumusnya, peluang A gabung B itu sama dengan peluang A dikurang peluang A irisan B. Di mana peluang A gabung B ini adalah peluang kejadian A atau B. Peluang A irisan B itu adalah peluang kejadian A dan B. PA itu adalah peluang kejadian A, PB itu adalah peluang kejadian B. Peluang 2 kejadian saling lepas. 2 kejadian A dan B yang saling lepas jika A irisan B-nya itu himpunan kosong, maka peluang A irisan B adalah 0. Jika peluang A irisan B-nya sama dengan 0, maka rumus peluang A gabungan B itu adalah peluang A ditambah peluang B. Dua kejadian saling bebas. Jika kejadian A tidak mempengaruhi terjadinya kejadian B dan sebaliknya, maka
peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikali peluang B. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan rumusnya FH sama dengan peluang A dikali N, di mana FH-nya itu adalah frekuensi harapan, PA adalah peluang kejadian A, dan N itu adalah banyaknya percobaan. Nah, coba simak latihan soal berikut.